Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen OR lanjut. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait assignment 3 Mathematical Modeling with Python dengan saya Agan Rahman dengan NPM 23061838884 dan rekan saya. Rais Sulaiman Gus dengan NPM 2406374154. Baik, kami akan menjelaskan terkait dua problem. Pertama, problem airline hub location dan yang kedua adalah choosing the mode of transport. Kita masuk ke problem pertama yaitu airline hub location. French Airlines merupakan maskapai dengan spesialisasi kargo yang menghubungkan beberapa kota di Prancis dan Amerika Serikat dengan parameter yaitu berat rata-rata kargo untuk setiap penerbangan antara kota dan jarak antar kota pada tabel di samping. Perusahaan berencana menggunakan dua kota sebagai hubs untuk mengurangi biaya transportasi. Lalu lintas antar kota yang ditetapkan semuanya diarahkan melalui koneksi tunggal dari H1 ke H2 yang memungkinkan maskapai penerbangan mengurangi biaya transportasi dan asumsi bahwa biaya transportasi antara dua hub berkurang sebesar 20%. Dari problem tersebut didapatkan decision variabelnya adalah menentukan kota apa yang akan dijadikan hub dan bagaimana flow antar kota dengan melewati dua hub tersebut. Dan objektif function adalah minimalkan biaya transportasi antar kota. Dan terdapat batasan yaitu pertama hubs berjumlah dua kota, yang kedua setiap perjalanan antar kota ditugaskan ke dalam hanya satu pasangan hubs, ketiga jika dua hubs sudah dipasangkan maka masing-masing bernilai satu, hubs dan flow bernilai binary. Berikut adalah problem illustration yang sesuai dengan problem yang saya jelaskan sebelumnya. Berikut yang jelaskan teman saya. Baik, kemudian dalam mathematical notation, jadi ada cities yaitu set kotanya, kemudian hoops itu jumlah hoopsnya yaitu 2, vectors itu pengurangan kos antar hoops yaitu 0,8, karena 20% pengurangannya. Kemudian ada dis IJ yaitu jarak antar kota I dan kota J, 1 IJ itu kuantitas yang dibawa dari kota I ke kota J, kemudian ada cost IJKL yaitu biaya transportasi dari kota I ke kota J lewat hub K dan L. Ada flow IJKL yaitu binary. Jika kargo dibawa dari kota I ke kota J lewat hub K dan L maka akan bernilai 1, jika tidak akan bernilai 0. Kemudian ada hub I yaitu hub bernilai 1 jika kota I adalah hub, jika tidak maka bernilai 0. Dan terakhir ada hub J bernilai 1 jika kota J adalah hub dan jika tidak akan bernilai 0. Next. Kemudian ada matematika modelnya, yaitu objective function-nya adalah meminimalkan biaya transportasi antar kota dengan mengalihkan cost, kuantitas, sama flow. Kemudian constraint-nya, yaitu yang pertama ada jumlah hub harus sama dengan 2. Kemudian setiap perjalanan antar kota ditugaskan ke dalam hanya satu pasang hubs. Next. Kemudian constraint selanjutnya, jika hub K dan hub yang sudah dipasangkan, maka masing-masing bernilai 1. Jika tidak akan bernilai 0. Dan terakhir, constraint hub dan flow adalah binary 0 atau 1. Next, selanjutnya saya akan jelaskan demonstrasi Python-nya. Baik, jadi untuk Python-nya sendiri, pertama itu kita pasti akan mengimport MIP, mengimport library MIP, kemudian kami set parameter dan setnya, yaitu cities, and hoop, sama dengan 2, sama vektor 0,8. Kemudian ada jarak antar kota, kami assign juga begitu pula dengan kuantitas, dan kuantitas sendiri kami kalikan 2, maksudnya jadi Atlanta sama Boston dan Atlanta itu dijumlahkan seperti itu. Kemudian selanjutnya menghitung cost dengan pengkalian antara jarak dengan vektornya 0,8. Kemudian kami membuat modelnya. Yang pertama tentukan decision variabelnya, yaitu menentukan hook-nya sama flow-nya. Kemudian menentukan objective function-nya, yaitu memindahkan total transport dengan mengalihkan kuantitas, cost sama flow. Kemudian ada constraint-nya, yaitu constraint-nya berjumlah 2, kemudian setiap pasang IJ harus memiliki satu rute yang melewati satu pasang hoops, dan terakhir ada variabel itu jika hook K dan hook R dipilih. Kemudian akan menghasilkan seperti di bawah, yaitu selected hook, yaitu Boston dan Paris.
Jadi dengan total cost-nya adalah 46.817.260 euro. Contohnya misalnya dari Atlanta ke Chicago, berarti mereka harus melewati Boston dulu dengan cost sekian, atau misalnya Atlanta ke Paris, Atlanta ke Nice, itu rutenya harus dari Boston dulu baru ke Paris, baru ke Nice dengan total sekian. Kemudian analisis sensitivitasnya, yaitu kami lakukan perubahan pada endhooks-nya, di mana untuk setiap sintaksnya itu sama, hanya yang membedakan adalah resultnya itu akan ada endhook 1, endhook 2, dan endhook 3. Hasilnya adalah sekian, jadi untuk jika hooknya 1, maka hanya di Paris dengan total cost sekitar 70 juta sekian. 2 itu Boston dan Paris, sama 3 adalah Atlanta, Boston, dan Paris. Bisa dilihat bahwa cukup sensitif ya, jadi terdapat gap antara hook jika bernilai 1 sama hook bernilai 2, namun untuk 2 dan 3 tidak terlalu jauh. Kemudian untuk kita juga bisa lihat robustnya dengan mengubah-ubah antara faktornya sama kuantitasnya. Jadi antara faktornya itu kami ubah, kemudian kuantitasnya kami ubah juga. Dan akan dengan sintak yang sama, hanya yang membedakan nanti adalah hasil dari skenario-nya. Setiap skenario ada hasilnya. Kemudian kita bisa lihat bahwa model ini adalah robust karena kita bisa lihat terjadi perubahannya tidak signifikan dan tidak ada perubahan yang bisa naik atau turun seperti itu. Namun untuk misalnya nilai kuantitasnya sangat besar atau sangat kecil, itu akan berubah selected hook-nya. Yang tadinya dari Boston ke Paris jadi Atlanta ke Paris, seperti itu. Berarti bisa kembali ke PPT untuk kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya adalah untuk yang menjadi end hook-nya itu adalah Boston dan Paris dengan rutenya yang ada di gambar yang menghasilkan total cost paling minimum yaitu 46.817.260 euro. Baik, sekian untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, next, itu ada choosing the mode of transport. Jadi perusahaan di Prancis perlu mengangkut 180 ton produk kimia yang disimpan di depot D1 hingga D4 ke 3 pusat daur ulang C1 sampai C3. Kemudian depot D1 hingga D4 masing-masing berisi 50, 40, 35, dan 65 ton dengan total 190. Kemudian terdapat 2 mode transportasi, jalan raya dan rel. Kemudian untuk depot D1 hanya bisa mengirim ke pusat C1 dan C2 melalui jalan raya dengan biaya 12.000 per ton dan 11.000 per ton. Kemudian depot D2 hanya mengirimkan ke C1 melalui rel atau jalan raya dengan biaya masing-masing 12.000 per ton atau 14.000 per ton. Next. Kemudian untuk depo D3 mengirimkan ke C2 melalui jalan raya dengan biaya 9.000 per ton dan ke C3 melalui rel atau jalan raya dengan biaya 4.000 per ton dan 5.000 per ton. Kemudian depo T4 hanya mengirimkan ke pusat C2 melalui rel atau jalan raya dengan masing-masing 1.000 per ton dan 14.000 per ton, dan bisa juga ke C3 melalui rel atau jalan raya dengan biaya 10.000 per ton dan 14.000 per ton. Kontrak dengan perusahaan kereta api pengangkutan sedikitnya 10 ton dan paling banyak 50 ton untuk setiap pengiriman dan tidak ada operasi jalan raya. Next. Kemudian bagaimana perusahaan mengangkut 180 ton bahan kimia dengan total biaya transportasi yang minimal? Next. Baik, kita akan lakukan penjelasan decision variable, objective constraint, di mana decision variable itu menentukan kuantitas produk yang diangkut dari depot ke pusat daur ulang dengan menggunakan mode transportasi jalan raya atau kereta dengan tujuan meminimalkan total biaya transportasi ke depot dari semua depot ke pusat daur ulang. Kemudian constraint-nya jumlah aliran masuk di setiap simpul sampai dengan aliran keluar, kemudian terdapat minimum kapasitas setiap mode dan maksimum kapasitas setiap mode juga dengan jumlah demand 140 ton. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bang Rais. Selanjutnya di sini ada mathematical notation.
Pertama ada G, networks, nodes, arts, di mana nodes itu adalah 1 sampai 15 yang merupakan titik antara gudang dan pusat daur ulang. Dan arts adalah I menuju J, itu koneksi antara gudang dan pusat daur ulang. Dan terdapat min kapasitas atau kapasitas minimum untuk setiap moda dari nodes I ke J, dan maksimal kapasitas dari setiap moda dari nodes I ke J, di mana minimumnya adalah 10, maksimalnya adalah 50. Dan yang ada cost IJ itu biaya konsentrasi dari nodes I ke J, ada flow IJ adalah aliran jumlah produk dari nodes I ke J, dan yang terakhir adalah min Q adalah jumlah aliran total atau demand yang itu sebesar 180 ton. Dengan objective function adalah meminimalkan cost, di mana cost itu adalah perkalian antara cost IJ dikali flow IJ. Dan terdapat 4 constraint. Pertama adalah flow conservation constraint, di mana merupakan input sama dengan output, atau adalah flow IJ sama dengan flow JI. Dan kedua adalah minimum flow constraint, di mana flow IJ lebih besar dari minimum constraint, minimum kapasitas, di mana adalah 10. Dan flow IJ harus kurang dari maksimum kapasitas, atau kurang dari atau sama dengan maksimum kapasitas itu 50. Dan demand constraint adalah 180 ton. Selanjutnya saya akan menjelaskan Python-nya. Berikut adalah Python yang kami telah buat. Pertama, kita import MIP-nya dan lanjut membuat model dengan sets-nya adalah depot, center, dan transportation modes-nya. Dan terdapat kapasitas dari setiap depot, di mana depot 1 adalah 50, depot 2 40, depot 3 35, dan depot 4 adalah 65. Dengan demand 180 ton, dan terdapat cost dari nodes I ke nodes J dengan moda tertentu, yaitu 12 dan seterusnya. Dan terdapat minimum transport yaitu 10, dan maksimum kapasitinya itu 50. Ini dikhususkan untuk kereta api, di mana untuk jalan raya tidak ada batasan. Dan di sini didapatkan decision variable, yaitu adalah transportation I menuju J dengan moda tertentu dengan costnya berapa. Dan terdapat objective function yaitu minimum cost, yaitu cost IJ uh, dikali dengan flow IJ. Dan terdapat batasan atau constraint. Pertama adalah constraint kapasitas, dan yang kedua adalah constraint demand, di mana demandnya adalah 180. Dan yang terakhir adalah constraint dari minimum kapasitas dan maksimum kapasitas. Dan ini adalah model optimasinya, dan dilanjutkan dengan print dari hasil. Dan didapatkan hasil yang telah saya sebutkan tadi dengan biaya transportasi optimum, yaitu adalah 1.715.000 atau 1.715.000 euro, seperti itu. Selanjutnya kami melakukan analisis sensitivitas dengan mengganti beberapa parameter. Pertama adalah parameter demand. Di sini kita naikkan sebesar 10, demandnya dari 180 dan 190. Di sini demand kita naikkan 10 karena di kapasitas di sini sampai dengan 190, jadi terpenuhi. Dan di sini dapatkan bahwa akan mempengaruhi biaya transportasi menjadi 1.835.000 atau 1.835.000 euro, dan akan mempengaruhi atau mengganti dari D2 ke C1 menjadi 40 ton. Selanjutnya kami juga mengganti parameter dari minimum atau maksimum kapasitas dari 10 ke 50 jadi 20 dan 60. Di sini akan mengurangi biaya transportasi hingga 1.720.000 atau 1.720 ribu euro, akan naik sebesar 15.000 ya, seperti itu. Dan akan mengaruhi juga pengirimannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada kita ubah dari sisi kapasitasnya dari depotsnya. Kita naikkan sebesar 10 per depots, dan ini akan mempengaruhi total biaya transportasi akan menurunkan menjadi 1.625.000 atau 1.625.000 euro. Dan yang terakhir pastinya kita juga akan menaikkan dari sisi cost dari nodes I ke nodes J dengan moda tertentu sebesar 1.000 per modanya. Dan di sini juga akan mempengaruhi, dan sudah pasti akan mempengaruhi dari total biaya transportasi. Namun perubahan ini tidak signifikan berubah, sehingga bisa disebut bahwa sistem ini sudah robust. Nah, seperti itu, karena tidak terjadi signifikan perubahannya dengan perubahan parameter yang kita sudah ubah sebelumnya, seperti itu. Baik,
Baik, dari yang sudah saya jelaskan tadi, kami menyimpulkan bahwa Depot Satuan mengirimkan 50 ton ke pusat daur ulang 2 melalui jalan dengan biaya 11.000 per ton. Depot 2 akan mengirimkan 30 ton ke pusat daur ulang 1 melalui rel kereta dengan biaya 12.000 per ton. Depot 3 akan mengirim 35 ton ke pusat daur ulang 3 melalui rel kereta dengan biaya 4.000 per ton. Depot 4 akan mengirim 15 ton ke pusat daur ulang 2 melalui rel kereta dengan biaya 11.000 per ton. Depot 4 akan mengirim 50 ton ke pusat daur ulang 3 melalui rel kereta dengan biaya 10.000 per ton. Dengan total biaya perjalanan adalah 1.715.000 euro. Baik, demikian presentasi dari kami, kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.